Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islahul Badali dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi angkatan 2021. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan kewarganegaraan serta sebagai tugas UAS dengan tema keharmonisan hak dan kewajiban warga negara yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Mengenai pengertian hak dan kewajiban warga negara, menurut para ahli dimulai dari Profesor Dr. Notonegoro. Beliau mengungkapkan bahwa hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini, tidak bisa dilakukan atau tidak bisa diterima oleh pihak yang lain. Profesor Dr. Notonegoro menyatakan kewajiban sebagai sebuah beban, memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini tidak bisa diberikan oleh pihak yang lain dan sifatnya bisa dituntut secara paksa jika tidak dipenuhi. Kemudian menurut Surjono Sukanto membedakan hak menjadi dua pengertian, yaitu hak searah atau relatif dan hak jamak atau absolut. Hak searah merupakan hak yang ada dalam hukum perjanjian. Contohnya adalah menagih, yang artinya sudah ada perjanjian atau ikatan untuk ditagih. Sementara itu hak jamak yakni terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, hak dalam hukum tata negara. Yang kedua, hak kepribadian atas tubuh dan kebebasan. Yang ketiga, hak kekeluargaan atas suami, orang tua, dan anak. Keempat, hak cipta dan hak atas merek atau paten. Selain pengertian menurut para ahli, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara juga bisa diartikan secara umum. Pemahaman hak dan kewajiban ini harus dimiliki oleh setiap warga negara. Tujuannya adalah untuk memastikan semua warga negara bisa menghargai hak diri sendiri dan orang lain, serta melakukan kewajibannya. Hak bisa dibagi menjadi dua, yaitu hak umum atau hak alami dan hak khusus atau hak hukum. Secara umum merupakan apa yang kita ketahui tentang suatu hak. Sementara itu, hak secara khusus merupakan hak yang sudah diatur oleh negara dalam ketentuan khusus dan memiliki ikatan hukum. Kewajiban dapat diartikan sebagai suatu keharusan. Selain itu, kita juga bisa memahami hak sebagai sebuah tanggung jawab. Kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilakukan karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab kita. Jika tidak dilakukan, maka akan ada hukuman atau konsekuensinya. Pada prakteknya, realisasi dalam pemberian hak kepada warga negara masih belum optimal. Masih banyak kasus yang menggambarkan tidak maksimalnya pemberian hak warga negara. Contoh kasus yang menggambarkan belum optimalnya pemberian hak kepada warga negara adalah angka kemiskinan masyarakat Indonesia yang tinggi. Karena naiknya jumlah kemiskinan ini, hak untuk menerima penghidupan yang layak pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal. Karena naiknya jumlah kemiskinan ini, hak untuk menerima penghidupan yang layak tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 tidak terpenuhi. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kenaikan jumlah ini disebabkan oleh banyak faktor. Tapi faktor utamanya adalah akibat adanya pandemi COVID-19.
Pemerintah pun telah mencoba membantu masyarakat untuk mendapatkan penghidupan yang layak dengan memberikan bantuan sosial dan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang berdampak pandemi. Sayangnya, hak rakyat lagi-lagi direnggut oleh adanya kasus korupsi bansos oleh mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara. Korupsi ini pun dinilai tidak sedikit, berkisar hingga 17 miliar yang diraup oleh Juliari. Korupsi ini dilakukan dengan cara mengambil fee dari tiap paket bansos yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Sangat miris jika kita memikirkan Menteri Sosial yang seharusnya memikirkan nasib rakyat. Bagaimana praktik kewajiban warga negara di masa sekarang? Sayangnya, praktiknya belum maksimal. Ada banyak kasus yang menunjukkan bagaimana warga negara mengingkari kewajibannya, seperti tidak membayar pajak. Pada tahun 2020, jumlah wajib pajak yang membayar pajak hanya berjumlah 14,76 juta orang dari total 19 juta wajib pajak. Hal ini menandakan bahwa masih ada 5 juta wajib pajak yang tidak membayar pajaknya. Angka pembayaran pajak oleh wajib pajak ini menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang tidak melakukan kewajibannya sebagai warga negara. Terjadinya kasus korupsi yang sangat kejam ini benar-benar melukai hati rakyat. Bantuan sosial yang diharapkan bisa membantu masyarakat yang sedang kesusahan akibat pandemi malah dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kasus ini tidak hanya melukai hati masyarakat, tetapi juga membuat rakyat kehilangan kepercayaan terhadap keseriusan pemerintah dalam memberikan hak warga negaranya. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, pemerintah sebaiknya membuat proses distribusi bansos menjadi lebih transparan, memperketat keamanan dalam proses distribusi, dan memberikan hukuman yang berat kepada koruptor. Kepada kebanyakan koruptor selalu diberikan hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatannya. Hal ini juga membuat koruptor tidak pernah jera atas perbuatannya. Dengan hukuman yang berat diharapkan dapat mencegah munculnya aksi korupsi baru. Namun, masyarakat juga harus berefleksi apakah dirinya sudah melakukan kewajibannya sebagai warga negara atau belum. Seseorang tentu harus melakukan kewajibannya terlebih dahulu sebelum menuntut hak yang pantas diterima. Bagaimana mungkin negara memberikan seluruh hak kepada warga negara, namun warga negara tidak melakukan kewajibannya? Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dalam diri masing-masing masyarakat. Memang, kewajiban itu terkadang terasa sulit dilakukan karena sesuai dengan pengertiannya, kewajiban merupakan beban untuk melakukan dan memberikan hal yang menjadi tanggung jawab kita. Serta kita harus ingat bahwa hak dan kewajiban seperti dua sisi mata koin, selalu terkait dan selalu menyatu. Secara formal, hak dan kewajiban penduduk Indonesia telah ditetapkan dalam UUD. Hak memiliki arti sesuatu yang didapat setelah kita menjalankan sesuatu kewajiban, dan kewajiban diartikan sebagai sesuatu yang harus kita jalankan dan hukumnya wajib agar kita bisa mendapatkan hak kita. Berikut implementasi hak dan kewajiban sebagai mahasiswa yang dapat dijadikan sebagai contoh. Adapun bentuk implementasi hak yang didapat sebagai mahasiswa. Yang pertama, menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam mengkaji ilmu pengetahuan dan seni atas dasar norma susila dan tata krama yang berlaku dalam lingkungan akademik. Yang kedua, memperoleh layanan akademik dan pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan, serta memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan hasil studi. Yang ketiga, menggunakan fasilitas institut dalam rangka pengembangan minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan untuk kelancaran proses belajar melalui perwakilan organisasi kemahasiswaan melalui prosedur yang ada.
keempat, mendapat bimbingan penyelesaian studi oleh tenaga pengajar yang bertanggung jawab, dosen wali, dosen pembimbing tugas akhir. Yang kelima, ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang ada di institut dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kewajiban yang didapatkan sebagai mahasiswa atau implementasi dari kewajiban mahasiswa, yakni 1. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan institut. Yang ketiga, menjaga kewibawaan dan nama baik institut serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional. Yang keempat, menghargai berkat dan nilai-nilai yang terdapat dalam ruang lingkup seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kelima, ikut serta menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan kemahasiswaan. Keenam, mengikuti perkuliahan yang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Ketujuh, dapat menyelesaikan studinya dengan lebih awal dengan memenuhi persyaratan yang berlaku. Kedelapan, mengikuti kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan panduan SNAM atau Sistem Nilai Aktivitas Mahasiswa. Yang kesembilan, mematuhi dan menjaga ketertiban kampus sesuai dengan panduan Kode Etik Mahasiswa dan Pedoman Penanganan Penyelenggaraan Kode Etik Mahasiswa. Sekian dari pemaparan saya mengenai hak dan kewajiban warga negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.